Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mtronic. Oke, pada video kali ini saya akan membahas ada apa dengan satelit Palapadi, yang mana satelit Palapadi ini sudah mau uzur. Istilahnya adalah de-orbit. Kalau orbit itu masih beroperasi, kalau de-orbit itu sudah tidak beroperasi. Kita sedikit menengok ke belakang. Satelit Palapadi ini adalah satelit komunikasi Indonesia. Ini saya kutip dari Wikipedia. Yang dimiliki, artinya yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Indosat. Satelit ini diluncurkan pada 31 Agustus 2009. Sekarang sudah 2020, berarti sudah 11 tahun. Satelit tersebut dulu pada tanggal 31 Agustus 2009 pukul 16. Nah, ini diluncurkan menggunakan roket Long March Changzheng 3B, yang mana satelit ini dibuat oleh Thales Alenia Space Prancis, yang dimaksudkan sebagai pengganti satelit Palapadi C waktu dulu, yang mengorbit pada geostasioner slot 113 bujur timur, yang telah selesai operasionalnya pada tahun 2011. Satelit Palapadi ini yang rencananya berakhir pada Juli 2020 dan digantikan oleh satelit Palapa N1 atau Nusantara 2. Namun sayangnya satelit Palapa Nusantara 2 ini yang diluncurkan kemarin pas awal-awal pandemi 9 April 2020 tersebut gagal mengorbit dan hancur berkeping-keping. Meskipun satelit ini ada asuransinya, akan tetapi untuk pembuatan alat daripada satelit sampai meluncur sampai mengorbit ke tempatnya tersebut itu kan membutuhkan waktu yang lama. Sama ini halnya satelit Palapadi yang seharusnya mengorbit 15 tahun hingga 2024, tapi kenapa tahun 2020 ini berakhir yang mengorbit selama 11 tahun. Artinya kita itu ada yang namanya gap selama 4 tahun. Kenapa demikian? Waktu itu pada tanggal peluncuran tersebut tadi hampir saja dia tidak menempati tempatnya. Ibaratnya sekolah kelas keliru kelasnya. Artinya apa? Artinya ya harus dipaksa masuk ke kelasnya dengan cara apa? Nah, bahan bakarnya itu bahan bakar cadangan yang seharusnya untuk kehidupan dia selama bertahun-tahun itu dialihkan untuk menempatkan ke tempat asal yang seharusnya dia bertempat. Di sini artinya mempunyai dampak sehingga sisa bahan bakarnya tersebut itu hanya sekitar 10 tahun. Kemudian pertanyaannya, nek wes entek atau kalau sudah habis ini mau kemana? Karena dia tempatnya di atas. Satelit ini waktu itu peluncurannya waktu dulu tahun 2009 dulu itu menghabiskan 230 juta US dollar. Satelit ini melayani berbagai macam layanan ya. Untuk televisi di Indonesia banyak sekali yang karena rata-rata memang masuknya di sini, baik provider besar ataupun TV lokal. Di situ juga ada Nek Parabola, Kavision di situ juga ada. Kita lihat bahwa di bumi itu kalau kita menganut bumi itu bundar, karena ada yang bertanya, Mas, bumi itu kan beda lagi pemahamannya. Ini saya hanya menjelaskan yang daripada itu. Ini hanya contoh, tentunya ini tidak persis, hanya gambar bumi, ada pemancar, ada satelit di atas. Satelit di atas itu ada Cinasat 11, Palapa, Telkom, Asiasat, 3S, Optus ataupun Measat dan yang lain-lain. Ini beroperasi sejajar. Jadi dia nggak mungkin ada yang di timur, di barat. Jadi dia berada di bujur yang tepat, berjajaran seperti yang saya rekam di HP itu. Terus bagaimana kok nggak bisa tabrakan gitu? Nah, karena dia berjalan sesuai dengan koordinatnya masing-masing, maka itu tidak akan mungkin tabrakan. Kemudian pada lingkaran yang kedua yang sudah saya gambarkan ini, inilah area di mana area nantinya satelit itu kalau sudah de-orbit tidak beroperasi, nanti dia akan lari ke area itu. Tentunya dia lari ke area itu juga ada bahan bakarnya. Jadi sebetulnya bahan bakar itu sudah disediakan dari peluncuran, masa orbit dan de-orbit atau masa purna, dan di situ sudah dirinci semua. Maka dari itu karena waktu itu Palapadi itu sebetulnya hampir saja tidak duduk atau tidak berada di orbitnya, kemudian ada bahan bakar cadangan yang digunakan, konsekuensinya bahan bakar berkurang selama hampir 5 tahun, 4 tahun lebih sekian lah.
Apa lingkaran area kedua itu? Lingkaran yang kedua itu yang terdapat asteroid. Jadi ini lebih tinggi daripada satelit yang ada sekarang. Di situ tempatnya asteroid. Jadi otomatis kalau di situ ya wes sudah hancur ya. Banyak satelit, sampahnya satelit ibaratnya. Yang di dunia itu juga mungkin banyak yang nyampah, di atas juga sampah juga banyak, sampah satelit yang dibuat oleh manusia. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu bahan bakar tersebut akan mendorong ke arah luar dengan dorongannya kemiringan yang telah ditentukan. Nah, itu ada panah ya. Jadi nanti dia akan berjalan ke arah luar sedikit demi sedikit. Ketika dia sudah mendekati area asteroid tadi, otomatis dia akan terbakar atau hancur. Mungkin karena hancur karena dirinya sendiri atau hancur ketabrak asteroid. Oke, itu penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya sendiri juga sangat menyayangkan sekali, yang mana seharusnya 2024 itu sudah habis, sekarang baru 2020 sudah habis. Akan tetapi ini kan ada solusinya. Kebanyakan solusinya nanti masuk di Telkom 4. Kemudian setelah hancur, ini yang saya kasih kotak hitam itu kan kosong, di situ kosong. Lantas apakah di situ kosong? Enggak, itu yang seharusnya dimasuki oleh satelit Nusantara 2 yang pas waktu orbit gagal. Jika di situ area situ tidak diisi oleh satelit, maka pihak luar negeri atau orang-orang yang mengurusi masalah satelit di situ juga akan diisi. Nanti akan diisi oleh luar. Akan tetapi di situ kan masih ada masa garansi, yang mana nantinya setelah masa garansi itu sudah satelitnya sudah diselesaikan, tentunya akan mengorbit di situ, dan tentunya pihak internasional akan memberi jangka jeda untuk pembuatan yang nantinya yang berada di titik hitam itu tidak diisi oleh pihak asing atau pihak luar. Oke, demikian penjelasan dari Mtronic. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.